Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di mana kita telah masuki bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan agung, bulan kita semua, bulan umat manusia. Bulan ini tentunya berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Begitu agung bulan ini sehingga boleh kita katakan bulan ini adalah bulan training massal untuk kita semua. Kita semua menjalani kehidupan di dunia ini. Kita berharap hari demi hari kita semakin baik. Kita berjuang untuk menjadi yang baik. Perjuangan kita mungkin bila dilakukan sendiri-sendiri akan mengalami kesulitan. Berat sungguh menjadi yang baik. Berat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan ini adalah kesempatan Allah memberikan kasih sayangnya, menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, menyiapkan bulan ini sebagai bulan di mana kita bisa berusaha menjadi yang terbaik secara massal. Ini tentunya akan memudahkan kita. Kita di bulan ini diwajibkan untuk berpuasa, bukan hanya sendiri. Umat Islam seluruhnya berpuasa. Tentunya puasa yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang kita tahu dari definisi puasa adalah al-imsak. Imsak artinya menahan diri. Memiliki makna yang luas. Ada setidaknya dua dimensi dalam bila bicara tentang puasa. Dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Dimensi lahiriah adalah kita menahan diri dari makan, minum, dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Bila kita melakukan hal itu semua, bila kita tidak makan, tidak minum, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam fikih, dengan niat, batas waktu tertentu, maka kita dikatakan sempurna puasa kita. Maka puasa kita adalah puasa yang sah menurut agama. Kita telah menunaikan kewajiban kita. Tetapi di sisi lain ada puasa juga yang ditekankan di waktu yang sama, yaitu puasa batin. Di mana puasa di bulan, puasa ketika itu, puasa di mana ketika kita menahan diri dari makan dan minum saja tidak cukup. Karena ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan. Di mana kita menjaga diri kita, menjaga batin kita, menjaga sikap kita dari pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja, kita dilarang untuk menyakiti sesama. Kita dianjurkan untuk membantu sesama. Kita dilarang untuk berghibah, menggunjing saudara kita. Hal-hal ini tentunya secara hukum fikih tidak berpengaruh. Dengan bahasa lain, bila kita melakukan itu pun, melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka tentunya itu tidak merusak puasa kita secara fikih. Tetapi tentunya kita akan berkurang nilai puasa kita. Bahkan kita mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menyiapkan berbagai anugerahnya yang besar kepada kita. Pada awal doa atau doa pertama di hari bulan puasa, di mana kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang singkat. Allahumma ja'al siyami fihi siyamas shaimin. Ya Allah, jadikanlah puasaku di bulan ini sebagai puasa orang-orang yang berpuasa. Dengan bahasa lain, secara sekilas kita memahami ada beberapa jenis puasa. Ada puasa sekedar puasa saja, ada puasa yang benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul berpuasa. Dari doa ini dan juga dari beberapa riwayat, diantaranya adalah ada hadis Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, kam min shaimin laisa min siyami ilal ju' wal dhama. Berapa banyak orang yang berpuasa maka dia tidak mendapatkan apa-apa selain hanya rasa lapar dan dahaga saja. Nah, orang ini berpuasa tetapi dia puasa awam, puasa orang yang sekedar perhatian terhadap fikih saja, menahan lapar, menahan minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Hanya sebatas ini saja.
Dia tidak memperhatikan aspek batin. Dia tidak memperhatikan nilai-nilai tinggi, nilai-nilai luhur yang ditekankan sebenarnya dalam puasa. Nah, doa yang dianjurkan tadi, ya Allah jadikanlah puasaku fihi di bulan suci Ramadan sebagai puasanya orang-orang yang betul-betul berpuasa. Orang-orang yang betul-betul berpuasa adalah orang-orang yang tidak hanya memperhatikan aspek lahiriah saja. Dia juga memperhatikan aspek batin. Di mana dia ditekankan, dianjurkan, kita sebagai manusia dianjurkan untuk lebih dari sekedar perhatian terhadap fikih saja. Menjaga nilai-nilai batin kita. Menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga ucapan kita. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa bahkan ada perbuatan-perbuatan, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang yang bahkan bisa merusak puasa itu, menjadikan seseorang batal puasanya. Sekali lagi, ini bukan batal secara fikih. Batal terhadap seseorang tersebut tidak dikatakan sebagai puasa. Secara fikih, dia sudah menjalankan puasa, dia sudah menjalankan kewajibannya, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Sebagai contoh, orang yang ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Ada satu kisah di mana seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah membagi makanan untuk berbuka. Rasulullah membagi si laki-laki tadi satu porsi makanan. Sementara si laki-laki tadi mengatakan, wahai Rasulullah, wahai junjunganku, aku miliki 2 orang putri yang mereka berdua berpuasa. Kemudian Rasulullah katakan tidak, mereka tidak berpuasa. Orang itu pun terheran, yang berbicara adalah Rasulullah. Tidak mungkin berbohong. Kemudian orang itu pulang ke rumah, kemudian menanyakan kepada putrinya dan putrinya bersumpah bahwa mereka berdua berpuasa, tetapi kemudian diketahui bahwa mereka berdua menghabiskan waktunya untuk bergunjing, membicarakan keburukan orang lain. Secara fikih dia berpuasa, tetapi Rasulullah memandang dari sisi lain. Rasulullah memandang bahwa aspek batiniah, bahwa kedua orang tersebut, kedua putri tadi sudah dianggap tidak berpuasa lagi. Sudah hilang nilai puasa. Sudah tidak disebut sebagai seorang yang berpuasa lagi. Dia laksana seorang yang keluar melewati bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa bila melakukan hal tersebut. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan seorang hilang puasanya. Di antaranya juga adalah ketika seorang tidak memperhatikan sesama, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, menyakiti hati orang lain, dan tidak menjaga, misalnya tidak menjaga pandangan, tidak menjaga pendengaran, tidak menjaga lisan, menggunakan lisan bukan untuk berzikir pada Allah, untuk hal-hal yang minimal, hal-hal yang mubah, pembicaraan tapi digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, hal-hal tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut bisa menggugurkan nilai puasa. Bisa menjadikan puasa itu puasa yang tidak berarti. Bisa menjadikan pelakunya seorang yang tidak mendapatkan apa-apa di mata Allah. Karena di akhirat nanti berapa banyak orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala dari amal ibadah yang dilakukan di dunia, tetapi ternyata kosong, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia menghiasi amal ibadahnya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia menjalankan ibadah puasanya dengan berbarengan dengan melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjalankan puasanya misalnya dengan riya. Dia menjalankan puasanya dengan menyakiti hati orang lain. Dia menjalankan puasanya dengan menghina orang lain. Dia menjalankan puasanya dengan tidak menjaga pandangan mata. Dia menjalankan puasa dengan tidak menjaga pikirannya, sehingga pikirannya dipenuhi dengan kemaksiatan, dengan niatan-niatan untuk mengganggu orang lain. Hatinya dia tidak jaga, sehingga hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian. Berbagai pelanggaran-pelanggaran ini bisa menjadikan pelakunya tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan nilai puasa, dan tidak termasuk dalam doa yang disebutkan tadi. Allahumma ja'al siyami fihi siyamas shaimin. Dia tidak, puasanya bukan seperti seorang yang berpuasa. Puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar
dan dahaga saja. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjalani ibadah puasa ini dengan baik dan menjadikan diri kita benar-benar berpuasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan Ahlul Baitnya. Itu saja pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.